Hai, teman-teman Momo, pecinta kisah yang menggetarkan jiwa. Kembali lagi bersama kita di sini. Pernahkah kalian membayangkan, saat suami pergi berjuang di negeri orang, justru istri yang ditinggal di sini harus menghadapi pengkhianatan paling keji dari orang terdekat? Ya, dari ibu mertuanya sendiri. Apa jadinya kalau janji setia itu malah dibalas dengan pengkhianatan yang tak terduga? Dan apa yang akan kalian lakukan kalau kalian dijual untuk melunasi hutang ratusan juta rupiah? Sebelum kita masuk ke babak pertama yang akan membuat kalian merinding, yuk bantu support channel ini dengan klik like, subscribe, dan jangan lupa komen nama dan kota kalian di bawah ya. Biar kita bisa kenalan lebih dekat. Kisah ini akan membawa kita ke dalam perjalanan seorang istri yang harus menghadapi kenyataan pahit, ancaman mengerikan, dan tak disangka, menemukan penyelamatnya dari sosok yang paling ia takuti. Siap untuk mendengar kisah ini hingga tuntas? Mari kita mulai. Senja itu, langit di atas rumah Mawar dan Aris di pinggiran Jakarta membiru keemasan, seolah turut merayakan momen bahagia yang sebentar lagi terjadi, sekaligus meratapi perpisahan yang akan datang. Di teras mungil, Mawar, 25, seorang wanita dengan kecantikan sederhana namun memancarkan kehangatan, sedang duduk di samping Aris, 27, suaminya yang gagah dan penuh semangat. Koper besar berwarna hitam tergeletak di samping mereka, menjadi saksi bisu dari janji dan harapan yang mereka genggam erat. "Sudah semuanya, Mas?" tanya Mawar dengan suara yang bergetar. Hatinya berat, seolah ada beban ribuan ton yang menindihnya. Bukan karena ia tidak bahagia suaminya mendapat pekerjaan di luar negeri, tapi karena ia tahu, setelah malam ini, ia akan tidur tanpa Aris di sisinya. Aris menoleh, menatap wajah Mawar yang teduh. Di mata Mawar, ia melihat ketulusan dan ketakutan yang bercampur aduk. Ia tahu, Mawar tak pernah bisa menyembunyikan perasaannya. "Sudah, sayang. Semua dokumen sudah aman di dalam tas. Besok pagi, tinggal berangkat ke bandara." Aris mengusap lembut pipi istrinya. "Jangan khawatir. Aku cuma sebentar. 2 tahun enggak akan terasa kok." 2 tahun. Mawar mencoba tersenyum, tapi yang keluar hanyalah tarikan bibir yang kaku. 2 tahun itu lama, Mas. Lama kalau kamu hitung. Tapi kalau kamu sibuk urus rumah dan menabung uang kiriman dariku, tahu-tahu aku sudah ada di depan pintu. Jawab Aris, mencoba mencairkan suasana. Ia meraih tangan Mawar dan menggenggamnya erat. "Janji, ya. Jaga diri baik-baik. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku. Jangan sungkan." Mawar mengangguk. "Mas juga. Jangan sampai sakit. Makan yang teratur. Dan ingat, kamu cuma punya aku di sini." Ia menekankan kata-kata itu, seolah ingin menyadarkan Aris bahwa ia adalah satu-satunya wanita di hatinya. Aris terkekeh. "Mana mungkin aku lirik yang lain. Sayang, kamu sudah lebih dari cukup. Kamu adalah permata hatiku." Ia mencium kening Mawar dengan penuh kasih sayang. Di balik pintu, diam-diam Ibu Ratna, 50, ibu mertua Mawar, mengintip. Wajahnya masam. Ia tidak suka dengan pemandangan itu. "Halah, cinta-cintaan kayak gini buat apa? Yang penting uang. Kalau uang sudah banyak, mau cewek kayak Mawar juga gampang dicari." Gumamnya pelan, lalu berbalik, kembali ke ruang tamu. Ibu Ratna adalah seorang wanita yang sangat mementingkan status sosial dan gengsi. Ia terbiasa hidup mewah, dan meskipun Aris hanya seorang karyawan biasa, ia selalu menuntut agar anaknya memenuhi semua keinginannya. Tentu saja, gaya hidup mewah ini tidak sejalan dengan pendapatan Aris. Akibatnya, ia memiliki hutang yang sangat besar, mencapai 150 juta rupiah, yang ia sembunyikan dari semua orang, terutama dari Aris. Keesokan paginya, suasana di bandara begitu haru. Mawar memeluk Aris dengan erat. Air matanya tak terbendung. "Hati-hati, Mas," bisiknya. "Iya, sayang. Jangan nangis, nanti aku jadi sedih," jawab Aris, sambil mengusap air mata Mawar. Ia melepaskan pelukan, mencium kening istrinya untuk yang terakhir kali, lalu melambaikan tangan. Mawar membalas lambaian tangan Aris, hingga sosok suaminya menghilang di balik gerbang keberangkatan. Hari-hari pertama tanpa Aris terasa hampa bagi Mawar. Ia selalu merindukan suaminya, setiap sudut rumah terasa sepi.
Ia mencoba menyibukkan diri dengan mengurus rumah, dan sesekali menelepon Aris untuk melepas rindu. 1 minggu setelah Aris pergi, pintu rumah Mawar diketuk dengan keras. Mawar membuka pintu dan mendapati Ibu Ratna berdiri di depan rumah. Wajahnya pucat pasi. "Mawar, tolong Ibu." Ibu Ratna langsung memeluk menantunya, seolah baru saja lolos dari bahaya. Mawar terkejut. "Ada apa, Bu? Kok Ibu panik begini?" Ibu Ratna melepaskan pelukannya, menarik Mawar ke dalam. Ia duduk di sofa, menghela napas panjang. "Mawar, kamu tahu kan, Ibu punya beberapa utang kecil-kecilan." "Setahu saya tidak, Bu." "Bukannya Mas Aris sudah membereskan semua hutang Ibu yang dulu?" tanya Mawar, bingung. "Ini beda, Nak. Ini hutang yang lebih besar. Sebenarnya, ini utang Ibu yang lain. Jumlahnya 150 juta, bisik Ibu Ratna, menunduk malu. 150 juta? Mawar hampir pingsan mendengar nominal itu. "Kenapa bisa sebanyak itu, Bu?" Ibu Ratna mulai mengeluarkan air mata buaya. Ibu terjerat investasi bodong, Nak. Ibu cuma mau bantu Aris dan kamu. Ibu pikir, kalau untung, Ibu bisa belikan kalian rumah yang lebih besar, mobil yang lebih bagus. Tapi kenapa Ibu tidak bilang pada Mas Aris?" Mawar masih tak percaya. Ibu Ratna menggeleng. Ibu tidak mau Aris kecewa. Ibu malu. "Dan, ini utang ke rentenir. Yang nagihnya bukan orang biasa, Nak. Mereka preman." Suara Ibu Ratna bergetar. "Tadi mereka datang, dan mereka mengancam akan membongkar semuanya ke Aris kalau Ibu tidak bayar besok." Mawar terkejut. Ancaman itu terasa seperti petir di siang bolong. "Tidak mungkin, Bu. Bagaimana caranya kita bisa dapat uang sebanyak itu besok?" Ibu Ratna menatap Mawar dengan tatapan penuh harapan. "Ada satu cara, Mawar. Tapi, Ibu tidak yakin kamu akan setuju." Mawar menelan ludah. "Cara apa, Bu?" Ibu Ratna bangkit, mendekat ke Mawar. Mereka tidak minta uang, Nak. Mereka minta kamu temani bos preman itu semalam, dan hutang Ibu lunas." Dunia Mawar runtuh seketika. Tubuhnya membeku. Ia tidak bisa berkata-kata. Ibu bercanda kan?" Ibu Ratna memegang tangan Mawar. "Tidak, Mawar. Ibu tidak bercanda. Ini satu-satunya cara. Mereka tidak mau uang. Mereka bilang, mereka suka sama kamu sejak lihat foto-foto Aris yang mereka rampas dari HP Ibu." Ibu mertua Mawar berbohong, ia tidak pernah memiliki hutang. Tujuannya adalah untuk menjebak menantunya ke dalam rencana busuknya. Mawar menggeleng. Air matanya menetes. "Tidak, Bu, tidak. Saya tidak bisa. Saya sudah janji sama Mas Aris. Jangan sampai suamimu tahu. Jika suamimu tahu maka keluargamu yang kena imbasnya." Tiba-tiba nada bicara Ibu Ratna berubah menjadi ancaman. "Kamu mau keluarga kamu hancur? Kamu mau Aris pulang ke Indonesia dan melihat keluarganya berantakan karena ulahmu?" Mawar menangis, ia merasa terjebak. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia melihat wajah Ibu Ratna yang penuh amarah. "Tapi, Bu, ini bukan salah saya. Kenapa saya yang harus menanggungnya?" "Karena kamu menantu Ibu. Kamu harusnya bantu Ibu. Kalau kamu tidak mau, Ibu akan bilang ke Aris kalau kamu yang menyebabkan semua ini. Ibu akan bilang kalau kamu yang menghambur-hamburkan uang." Ancam Ibu Ratna, suaranya naik 1 oktav. Mawar terdiam. Kata-kata Ibu Ratna terasa seperti belati yang menusuknya berulang kali. Ia melihat ke sekeliling, berharap ini hanyalah mimpi buruk. Namun, sofa yang ia duduki, air mata yang membasahi pipinya, dan wajah penuh amarah Ibu Ratna, semuanya nyata. Ia tidak punya pilihan. Sofa yang empuk kini terasa seperti kursi duri bagi Mawar. Kata-kata Ibu Ratna masih terngiang-ngiang di telinganya, menusuk relung hati paling dalam. "Jangan sampai suamimu tahu, jika suamimu tahu maka keluargamu yang kena imbasnya." Ancaman itu bukan lagi sekadar gertakan, melainkan sebuah belenggu yang mengunci semua jalan keluar. Mawar menatap wajah ibu mertuanya, yang kini tidak lagi menunjukkan raut memelas,
melainkan sorot mata yang dingin dan penuh perhitungan. Ini bukan lagi soal hutang, ini soal kekuasaan dan kendali. Mawar, ibu serius. Rentenir itu bukan main-main. Mereka sudah kirim foto rumah ibu di kampung, dan mereka tahu di mana orang tua kamu tinggal. Apa kamu mau orang tua kamu kenapa-kenapa di sana? Ibu Ratna melancarkan pukulan telak. Ia tahu persis di mana titik terlemah Mawar, keluarganya. Mawar adalah anak yang sangat menyayangi orang tuanya, dan ia akan melakukan apapun demi melindungi mereka. Tubuh Mawar menggigil. Ia mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Ratna. Tapi, Bu, kenapa Ibu tega? Ini hidup saya. Ini kehormatan saya dan Mas Aris. Kehormatan? Halah, jangan sok suci, Mawar. Lebih baik kehormatanmu hilang sebentar, daripada seluruh keluarga kita hancur. Apa kamu mau Aris pulang dengan tangan kosong dan menanggung malu karena hutang 150 juta ini? Ibu Ratna berdiri, melipat tangannya di dada. Atau kamu mau ibu bilang ke Aris kalau selama ini kamu yang menghamburkan uangnya, kamu yang main belakang, kamu yang buat ibu sampai terjerat hutang? Mawar menggeleng putus asa. Tidak, Bu, tidak. Air matanya mengalir deras. Ia tidak tahu harus percaya yang mana. Apakah Ibu Ratna benar-benar terancam? Atau ini hanya skenario yang dibuat-buat untuk menjebaknya? Saya akan cari uang, Bu. Saya akan bekerja. Saya akan pinjam ke teman-teman saya, ucap Mawar, mencoba mencari celah. Ibu Ratna tertawa sinis. Kamu pikir bisa? Kamu pinjam dari mana? Ke teman-temanmu? Mereka palingan cuma bisa pinjamkan 100.000. Mawar, 150 juta. Kamu pikir ini main-main? Ia menunjuk wajah Mawar dengan telunjuknya. Besok, mereka akan datang ke rumah ini. Kalau mereka datang dan kamu tidak ikut, ibu tidak jamin keselamatanmu dan keluarga kamu. Mawar jatuh terduduk di lantai. Ia memeluk lututnya, menangis histeris. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir seperti ini. Suaminya baru saja pergi, dan ia sudah dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Mawar merogoh saku, mencari ponselnya. Ia ingin menghubungi Aris, menceritakan semuanya, meminta perlindungan. Namun, tangan Ibu Ratna lebih cepat. Ia merebut ponsel Mawar. Mau telepon Aris? Jangan coba-coba. Kalau kamu telepon dia, semua ini akan berakhir lebih cepat. Dan ibu pastikan, hidup Aris tidak akan tenang di sana. Ancam Ibu Ratna, suaranya kini terdengar seperti bisikan menakutkan. Mawar kini benar-benar merasa sendirian. Tak ada yang bisa ia andalkan. Ibunya di kampung terlalu tua dan sakit-sakitan, tidak mungkin ia bisa membantu. Teman-temannya pun tidak memiliki uang sebanyak itu. Ia merasa seperti burung yang sayapnya sudah dipatahkan sebelum sempat terbang. Malam itu, Mawar tidak bisa tidur. Ia memandangi foto pernikahannya dengan Aris yang tergantung di dinding kamar. Betapa bahagianya mereka saat itu. Janji-janji yang mereka ucapkan di depan penghulu terasa begitu suci. Sekarang, janji itu seolah diuji oleh takdir yang kejam. Ia merasa seperti seorang pengkhianat, bahkan sebelum ia melakukan apapun. Tiba-tiba, ponsel Mawar berdering. Ibu Ratna yang memegang ponsel itu. Ia melihat nama yang tertera di layar. Mas Aris. Ibu Ratna menatap Mawar. Angkat. Jangan buat dia curiga, bisiknya. Mawar mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. Ia mencoba menenangkan diri. Halo, Mas. Suaranya terdengar serak. Halo, sayang. Kok suara kamu serak? Kamu sakit? Suara Aris terdengar cemas dari seberang telepon. Air mata Mawar kembali mengalir. Ia tidak bisa bohong. Ia tidak bisa bilang ia baik-baik saja, karena ia tidak baik-baik saja. Aku cuma kangen, Mas. Kangen banget. Ya ampun, sayang. Aku juga kangen kamu. Sehari pun rasanya lama banget. Jawab Aris, nada suaranya melembut. Sabar, ya. Ini baru seminggu. Aku janji, aku akan kerja keras di sini. 2 tahun ke depan, kita akan punya rumah sendiri, gak perlu numpang lagi di rumah ibu. Kata-kata Aris bagaikan ribuan jarum yang menusuk hati Mawar. Aris berjuang keras demi masa depan mereka, sementara ia,
di sini, akan mengkhianati kepercayaan suaminya demi melunasi hutang palsu Ibu Ratna. Mawar memandang Ibu Ratna, yang kini tersenyum sinis dan mengacungkan ibu jarinya, seolah memberikan kode agar Mawar terus berpura-pura. Iya, Mas. Kamu hati-hati ya di sana. Jangan terlalu capek, bisik Mawar, berusaha menahan tangisnya. Iya, sayang. Kamu juga. Jaga diri. Ingat, aku titip kamu sama ibu. Kamu harus nurut sama ibu, ya? Mawar terdiam. Kata-kata Aris, kamu harus nurut sama ibu, terasa seperti perintah yang mematikan. Ia harus memilih, menuruti suaminya, yang berarti juga menuruti Ibu Ratna, atau melawan, yang berarti membahayakan keluarganya. Mawar tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis dalam diam, membiarkan Aris mengira ia menangis karena rindu. Kenapa diam? Sayang? Aku putus telepon, ya. Besok aku telepon lagi. Jaga diri. Iya, Mas. Mawar memutus panggilan. Ponselnya terjatuh dari tangannya, dan ia kembali menangis histeris. Ibu Ratna mengambil ponsel itu dan duduk di samping Mawar. Lihat, kan? Aris percaya penuh sama ibu. Jangan coba-coba bikin dia kecewa. Sekarang, kamu dengarkan ibu baik-baik. Besok sore, mereka akan menjemputmu di sini. Kamu hanya perlu ikut. Jangan banyak tanya, jangan banyak melawan. Setelah itu, semuanya selesai. Mawar menatap ibu mertuanya dengan penuh kebencian. Ia melihat sosok yang selama ini ia hormati, kini berubah menjadi monster. Monster yang tega mengorbankan kehormatan menantunya demi utang yang tidak pernah ada. Ia menyadari satu hal, Ibu Ratna tidak pernah terjerat utang. Semua ini hanyalah bagian dari rencana busuknya. Tapi mengapa? Mawar tidak punya waktu untuk memikirkan alasannya. Yang ada di pikirannya saat itu hanyalah cara untuk menyelamatkan keluarganya dari ancaman Ibu Ratna. Wajah Mawar yang tadinya dipenuhi air mata dan keputusasaan, kini berubah. Ada secercah keberanian yang muncul di matanya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Ia harus berjuang. Namun, ia juga tahu, ia harus berjuang dengan cerdas. Ia harus mengikuti permainan Ibu Ratna, setidaknya untuk saat ini. Mawar berdiri, membersihkan air matanya, dan menatap Ibu Ratna dengan tatapan kosong. Baik, Bu. Saya akan ikut. Ibu Ratna tersenyum puas. Senyum kemenangan seorang pemenang. Ia tidak menyadari, ia baru saja membangunkan harimau yang sedang tidur. Mawar pergi ke kamarnya. Ia tidak lagi menangis. Ia kini berpikir. Ia mengambil selembar kertas dan pulpen. Ia mulai menulis. Bukan surat, tapi sebuah pesan. Pesan yang ia simpan di dalam dompetnya, di balik kartu identitasnya. Ia akan melakukan apa yang Ibu Ratna perintahkan. Tapi, ia juga akan mencari jalan keluar. Mawar tahu, ia akan menghadapi kegelapan. Tapi, di dalam kegelapan itu, ia berharap menemukan setitik cahaya. Setitik harapan yang akan membawanya kembali kepada Aris, dan setitik keberanian untuk menjebloskan Ibu Ratna ke penjara. Malam itu terasa lebih dingin dan sunyi dari biasanya. Di kamar yang remang-remang, Mawar duduk di tepi ranjang, memandangi pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan di balik tatapan kosong itu, ada gejolak amarah dan tekad yang membara. Ia sudah menggenggam erat kertas berisi pesan yang ia tulis, menyembunyikannya di dalam dompet, di antara kartu identitas dan kartu nikahnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tetapi ia tidak akan pergi tanpa meninggalkan jejak. Bunyi dering ponselnya memecah keheningan. Ibu Ratna menelepon dari ruang tamu. Sudah siap, Mawar? Mereka sudah sampai. Cepat keluar, perintahnya dengan suara dingin yang tak menunjukkan sedikit pun empati. Dengan langkah gontai, Mawar berjalan menuju ruang tamu. Di sana, ia melihat dua pria berbadan besar dengan pakaian serba hitam, berdiri tegak di samping Ibu Ratna. Wajah mereka keras dan tanpa ekspresi, seolah-olah mereka adalah boneka yang hanya bisa bergerak atas perintah. Mawar merasakan bulu kuduknya merinding. Rasa takut itu nyata, tapi ia berusaha mengabaikannya. Ini dia, Bos. Mawar, menantu saya, ucap Ibu Ratna,
Suaranya terdengar cemas bercampur sombong. Dia sudah siap. Salah satu preman itu maju, menatap Mawar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bos menunggu di mobil, katanya dengan suara berat. Ikut kami. Mawar hanya bisa mengangguk pasrah. Ibu Ratna menepuk bahunya. Ingat, Mawar. Jangan coba-coba berulah. Lakukan saja apa yang mereka minta, dan semuanya akan selesai. Bisikan itu terasa lebih kejam dari ancaman, seolah-olah Ibu Ratna sudah menjualnya dan tidak peduli lagi dengan nasibnya. Mawar melangkah keluar rumah. Di depan gerbang, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam sudah menunggunya. Kaca mobil itu gelap, menyembunyikan siapapun yang ada di dalamnya. Pintu belakang terbuka, dan Mawar masuk tanpa ragu. Di dalam, ia mendapati seorang pria duduk di kursi belakang, sendirian. Pria itu memakai jas hitam rapi, bukan pakaian preman seperti yang ia bayangkan. Wajahnya tampan dengan rahang tegas, namun sorot matanya yang tajam dan dingin membuat Mawar bergidik. Duduk, perintah pria itu dengan suara tenang, namun penuh otoritas. Mawar duduk di seberangnya, di kursi yang berhadapan. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba membaca ekspresi pria di depannya, tetapi wajah itu tidak menunjukkan apa-apa. Mawar merasa seperti berada di ruang interogasi, bukan di dalam mobil. Jadi kau adalah istri Aris? Tanya pria itu, memecah keheningan. Suaranya tidak seperti suara preman yang kasar, melainkan suara seorang pria terpelajar yang terlatih. Mawar mengangguk. Ya. Namaku Bima, kata pria itu. Kau bisa memanggilku Bima. Ia tidak tersenyum. Mawar hanya terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia memohon? Menangis? Atau ia harus melawan? Mawar teringat pesan yang ia tulis di dalam dompetnya. Ia tahu ia tidak bisa melawan secara fisik. Senjata terbaiknya saat ini adalah akal. Kau tahu mengapa kau ada di sini? Tanya Bima lagi. Mawar menunduk. Kata ibu mertua saya, karena hutangnya. Bima tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke matanya. Hutang? Apa kau percaya itu? Mawar mengangkat kepalanya, menatap Bima. Ada kebingungan di matanya. Maksud Anda? Ibu mertuamu tidak punya hutang, ucap Bima dengan santai, seolah sedang membicarakan cuaca. Setidaknya, tidak denganku. Dunia Mawar kembali berputar. Ia merasa pusing. Jadi, Ibu Ratna berbohong? Tidak mungkin, bisiknya. Bima mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya dan menunjukkannya kepada Mawar. Di layar itu, ada foto-foto Ibu Ratna yang sedang berada di sebuah kafe mewah, tertawa-tawa dengan teman-temannya. Lalu, ada foto-foto lain. Foto-foto Ibu Ratna sedang mengunjungi salon mahal, membeli tas-tas bermerek, dan pergi ke acara-acara sosialita yang glamor. Di bawahnya, tertera angka-angka yang mengejutkan. Hutang-hutang yang ia miliki di berbagai tempat, tetapi bukan kepada Bima. Totalnya memang ratusan juta. Ibu mertuamu adalah seorang penjudi dan penipu, kata Bima, suaranya terdengar dingin. Ia suka sekali menghamburkan uang, dan ketika tagihan datang, ia akan mencari orang-orang sepertiku, memberikan janji palsu, dan mencoba menjual kehormatan orang lain. Aku sudah sering berurusan dengan wanita sepertinya. Mawar terdiam. Matanya tak bisa lepas dari layar tablet. Ia melihat betapa busuknya Ibu Ratna. Bagaimana bisa ia begitu bodoh dan percaya dengan drama air mata yang dibuat-buat? Mawar merasa marah pada dirinya sendiri, pada Aris yang begitu polos, dan tentu saja, pada Ibu Ratna. Jadi, mengapa Anda menjemput saya? Tanya Mawar, suaranya bergetar. Bima menutup tabletnya. Awalnya, aku datang karena Ibu Ratna berjanji akan memberikan barang yang berbeda kali ini. Jawabnya, suaranya merendah. Ia bilang kau adalah menantunya yang baru saja ditinggal suami, dan kau adalah barang yang lebih berharga daripada uang. Tapi, ketika aku sampai di sana, aku melihat sesuatu di matamu. Ketakutan, iya, tapi juga kekuatan. Aku tahu, kau bukan wanita yang bisa dipermainkan begitu saja. Mawar menatap Bima, berusaha memahami kata-katanya. Ia tidak mengerti.
Jika Bima bukan preman jahat yang Ibu Ratna gambarkan, lalu mengapa ia berada di sini? Mengapa ia tahu semua tentang Ibu Ratna? Aku tidak akan menyentuhmu, kata Bima, seolah bisa membaca pikiran Mawar. Justru sebaliknya. Aku datang untuk menawarkan bantuan. Mawar terkejut. Bantuan? Ya. Aku tahu semua tentang Ibu Ratna. Dia bukan hanya berhutang dan menipu. Dia juga terlibat dalam jaringan kejahatan yang lebih besar. Dia sering membawa wanita-wanita lain yang ia tipu, yang ia jual, kepada orang-orang yang berkuasa. Kelakuan bejatnya ini sudah keterlaluan. Jelas Bima, suaranya kini dipenuhi amarah. Aku sudah muak dengan permainan kotornya. Kau adalah korban terbaru, tapi kau bisa jadi yang terakhir. Aku ingin menjebloskannya ke penjara. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendirian. Bima menatap mata Mawar dengan intens. Aku tahu, kau ingin balas dendam. Aku bisa melihatnya di matamu. Kau ingin keluargamu aman, kau ingin Aris tahu kebenaran, dan kau ingin Ibu Ratna membayar semua perbuatannya. Aku bisa membantumu. Kau dan aku, kita akan bekerja sama. Mawar tidak bisa berkata-kata. Pria yang ia kira akan menjadi pemangsa, ternyata adalah penyelamatnya. Mawar merasa seolah-olah takdir sedang mempermainkannya, memberinya harapan di saat-saat ia sudah merasa putus asa. Bagaimana kau tahu semua ini? Tanya Mawar, rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Bima menyandarkan tubuhnya ke kursi. Aku bekerja untuk sebuah perusahaan intelijen swasta. Kami melacak orang-orang yang terlibat dalam kejahatan seperti ini. Kami punya bukti lengkap, rekaman, foto, dan semua data. Tapi kami butuh saksi. Saksi yang berani maju dan bersaksi. Aku melihat potensi itu di dirimu, Mawar. Aku melihat keberanian yang selama ini tersembunyi, ucapnya. Dan, ada satu alasan lain. Ibu Ratna sering sekali menjanjikan wanita-wanita yang ia jual untuk bermalam denganku demi melunasi hutangnya. Tapi dia selalu ingkar janji. Aku sudah muak dengan omong kosongnya. Mawar memejamkan mata. Semua ini terasa seperti mimpi. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Namun, ia melihat ketulusan di mata Bima. Dan ia tahu, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus percaya. Ini satu-satunya jalan keluar. Ia tidak perlu lagi mengorbankan kehormatannya. Ia tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Mawar, suaranya bergetar. Bima tersenyum tipis, senyum yang pertama kali Mawar lihat. Senyum itu terasa tulus. Untuk saat ini, kau hanya perlu kembali ke rumah. Bersikaplah seperti tidak terjadi apa-apa. Biarkan Ibu Ratna berpikir rencananya berhasil. Besok, aku akan menghubungimu lagi. Kau harus siap untuk memberiku informasi, dan bersiap untuk menjebloskan ibu mertuamu ke penjara. Mawar mengangguk, matanya berkaca-kaca. Bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena rasa lega yang luar biasa. Ia merasa seperti baru saja diselamatkan dari jurang yang dalam. Mobil berhenti di depan rumah Mawar. Pintu terbuka. Mawar menoleh ke Bima. Terima kasih, bisiknya. Bima mengangguk. Ingat, kau tidak sendirian lagi. Kita akan bereskan semua ini bersama. Mawar keluar dari mobil. Ia berjalan ke pintu rumah, dan ketika ia menoleh ke belakang, mobil Bima sudah melaju pergi, menghilang di telan kegelapan malam. Mawar memegang erat dompetnya, di mana pesan yang ia tulis masih tersimpan. Tapi ia tahu, pesan itu tidak lagi diperlukan. Babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Mawar kembali ke rumah dengan hati yang jauh lebih ringan, meskipun masih diselimuti ketakutan dan kebingungan. Ia berjalan pelan, masuk ke dalam rumah yang terasa asing, bukan lagi sebagai seorang korban, melainkan sebagai seorang pejuang. Di ruang tamu, Ibu Ratna sudah menunggunya dengan senyum lebar yang penuh kemenangan. Mawar tahu, ia harus berakting dengan sempurna. Bagaimana, Mawar? Semua lancar, kan? Tanya Ibu Ratna, suaranya terdengar ramah, seolah-olah ia adalah ibu mertua yang paling baik di dunia. Mawar menunduk, menyembunyikan amarahnya. Lancar, Bu. Bos itu, dia baik. Dia bilang hutang ibu sudah lunas. Bagus. Ibu Ratna berdiri,
memeluk Mawar erat. Ibu tahu, kamu menantu terbaik. Kamu sudah selamatkan keluarga kita. Sekarang kita bisa hidup tenang lagi, tanpa perlu dikejar-kejar preman itu. Mawar memaksakan senyum, ia merasa mual dengan kepalsuan Ibu Ratna. Ya, Bu. Saya cuma ingin istirahat. Saya lelah. Iya, Nak. Sana istirahat. Kamu pantas mendapatkannya, jawab Ibu Ratna, lalu kembali ke kamarnya, meninggalkan Mawar sendirian di ruang tamu. Begitu pintu kamar Ibu Ratna tertutup, Mawar segera mengambil ponselnya, yang tadi ia sembunyikan di dalam tas. Ia mencari nomor Bima. Tangannya gemetar saat ia mengetikkan pesan, "Ini Mawar. Saya sudah di rumah." Ibu Ratna percaya semuanya. Apa rencana selanjutnya? Tidak sampai 5 menit, balasan dari Bima datang. "Bagus. Aku akan hubungi kamu besok pagi. Pastikan Ibu Ratna tidak curiga." Mawar membalas dengan satu kata, "Oke." Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi ia merasa ada harapan. Ia tidak lagi sendirian. Pagi harinya, Mawar terbangun dengan semangat baru. Ia membereskan rumah, memasak sarapan, dan mencoba bersikap senormal mungkin, seolah tidak ada yang terjadi semalam. Ia bahkan melayani Ibu Ratna yang turun dari kamar dengan senyum ramah. "Mawar, hari ini Ibu mau pergi arisan. Kamu di rumah saja ya, jaga rumah," kata Ibu Ratna, suaranya kembali ke mode sombong. "Iya, Bu," jawab Mawar singkat. Ia tahu, ini adalah kesempatan emas. Ia harus mencari bukti. Setelah Ibu Ratna pergi, Mawar segera mencari ponselnya. Ponsel Ibu Ratna tidak pernah ia sentuh. Ia harus berhati-hati agar tidak meninggalkan jejak. Namun, ia tahu, Ibu Ratna tidak pernah mematikan ponselnya. Mawar mencari di seluruh ruangan. Di bawah bantal, di dalam tas, di bawah tumpukan majalah, ia tidak menemukan apa-apa. Mawar putus asa. Ia hampir menyerah, tapi matanya melihat ke laci meja rias Ibu Ratna. Kunci laci itu tergeletak di samping vas bunga. Mawar mengambil kunci itu, hatinya berdebar kencang. Ini adalah pertaruhan besar. Jika Ibu Ratna kembali dan melihat laci itu terbuka, ia akan curiga. Mawar membuka laci itu dan menemukan banyak sekali buku tabungan, kartu kredit, dan surat-surat tagihan. Di sana juga ada buku harian Ibu Ratna. Mawar mengambil buku harian itu. Ia membuka halaman demi halaman, dan matanya membulat. Di buku harian itu, Ibu Ratna mencatat semua hutangnya, semua janji palsunya kepada orang-orang seperti Bima, dan yang paling mengejutkan, nama-nama wanita yang pernah ia tipu dan jual. Ada lebih dari 10 nama, dan di samping setiap nama, ada keterangan tentang hutang yang ia bayarkan dengan menjual wanita-wanita itu. Mawar tidak bisa menahan amarahnya. Ia mengambil ponselnya dan memotret setiap halaman buku harian itu. Ini adalah bukti paling kuat. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Mawar, ini Bima. Aku di luar rumahmu. Kau bisa keluar sebentar?" Mawar panik. Ia segera menutup laci dan mengunci kembali. Ia memasukkan ponselnya ke dalam saku dan bergegas keluar. Di luar, sebuah mobil sedan hitam yang sama seperti semalam, menunggu. Mawar masuk ke dalamnya. Di dalam, Bima sedang duduk di kursi belakang, seperti semalam. Wajahnya serius. "Aku butuh datamu, Mawar. Semua informasi yang kau punya tentang Ibu Ratna. Kita harus susun rencana," kata Bima. Mawar mengeluarkan ponselnya. "Saya tahu Anda sudah tahu tentang hutang palsunya. Tapi saya menemukan ini. Ini buku harian Ibu Ratna. Di dalamnya ada semua nama wanita yang pernah ia jual, dan semua hutang yang ia bayarkan dengan cara itu. Ini juga mencantumkan nama-nama bos mafia yang terlibat." Bima mengambil ponsel Mawar, melihat foto-foto yang Mawar ambil. Wajahnya yang dingin berubah menjadi ekspresi kaget. "Luar biasa, Mawar. Ini lebih dari yang aku harapkan. Kau sangat berani." Pujian dari Bima membuat Mawar merasa sedikit bangga. "Saya tidak punya pilihan lain. Saya harus berani. Kalau tidak, saya akan berakhir seperti wanita-wanita yang ia jual itu." "Tenang," kata Bima. "Kau tidak akan berakhir seperti mereka. Sekarang,
Dengan bukti ini, kita bisa menjebloskannya ke penjara. Tapi, kita harus hati-hati. Ibu Ratna tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan mencoba untuk menjebakmu, bahkan mungkin mengancammu lagi. Apa rencana kita? Tanya Mawar. Ia sudah siap. Bima menyandarkan tubuhnya, berpikir sejenak. Kita akan membuat jebakan. Kita akan biarkan Ibu Ratna berpikir ia menang. Kau akan terus bersikap seperti menantu yang penurut. Kita akan membuat seolah-olah kamu sudah berhasil mencarikannya uang dari hutang-hutang palsu yang dia sebutkan. Lalu, kita akan menunggunya membuat kesalahan. Aku akan menyadap semua percakapan dan pesan yang masuk dan keluar dari ponselnya. Kita akan menangkapnya saat dia sedang melakukan transaksi atau berinteraksi dengan komplotannya. Mawar mengangguk. Kedengarannya bagus. Tapi bagaimana dengan suamiku? Aris. Saya tidak mau dia tahu tentang ini, setidaknya untuk saat ini. Saya takut dia khawatir dan pulang ke Indonesia. Itu bagian paling sulit, kata Bima. Kita harus pastikan Aris tidak tahu apa-apa. Aku akan bantu memblokir semua pesan atau telepon yang mencurigakan yang akan sampai ke ponselnya. Aku punya tim yang bisa mengurus itu. Mawar mengangguk lega. Terima kasih, Bima. Sama-sama. Kita berada di perahu yang sama. Mawar, ucap Bima, kita berdua sama-sama menginginkan keadilan. Bima kemudian menyusun rencana dengan detail. Ia memberi Mawar sebuah ponsel cadangan, hanya untuk komunikasi mereka. Ia juga memberi Mawar beberapa instruksi rahasia. Mawar harus menyadap percakapan Ibu Ratna di rumah, merekam setiap gerak-geriknya, dan mengirimkannya kepada Bima melalui ponsel cadangan. Mawar harus berakting dengan sangat baik. Ketika Mawar kembali ke rumah, ia melihat mobil Ibu Ratna sudah terparkir di depan. Ibu Ratna sedang duduk di ruang tamu, menelepon seseorang. Mawar bisa mendengar suara Ibu Ratna yang berteriak-teriak, "Sudah saya bilang, saya tidak mau hutang lagi. Saya sudah kirim menantu saya ke bos itu. Dia bilang semua sudah beres." Mawar terkejut. Ibu Ratna tidak hanya berhutang kepada satu orang, tetapi banyak orang. Mawar segera pergi ke kamarnya. Ia mengambil ponsel cadangan yang diberikan Bima, dan merekam suara Ibu Ratna. Mawar kemudian mengirimkan rekaman itu kepada Bima. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan dari Bima datang. Bagus. Kita punya bukti baru. Dia berbohong tentang satu bos. Kita akan lihat sejauh mana dia bisa berbohong. Mawar tersenyum. Ia tahu, perjuangan ini akan berat, tapi ia tidak akan menyerah. Ia akan memastikan ibu mertua tidak hanya membayar hutang-hutangnya, tapi juga membayar semua kejahatan yang telah ia lakukan, dan membebaskan para korban lainnya. Malam itu, Mawar tidak bisa tidur. Ponsel cadangan dari Bima tergeletak di samping bantal, terasa begitu berat seolah berisi rahasia seluruh dunia. Ia menatap langit-langit kamar, memikirkan semua yang akan ia hadapi. Peran barunya sebagai mata-mata terasa sangat asing. Namun ia tahu, ini satu-satunya jalan untuk membebaskan dirinya dan Aris dari cengkeraman Ibu Ratna. Mawar bukan lagi menantu penurut yang rapuh. Ia kini adalah seorang agen rahasia, walau tanpa pelatihan, yang berjuang demi keadilan. Pagi harinya, Ibu Ratna bangun seperti biasa, dengan senyum riang dan penuh kepalsuan. Mawar, kamu mau masak apa hari ini? Ibu lapar sekali, ucapnya sambil duduk di meja makan, seolah-olah semalam tidak ada drama apa-apa. Mawar memaksakan senyum, saya masak nasi goreng saja, Bu. Ia sibuk di dapur, tapi telinganya fokus pada suara Ibu Ratna yang sedang menelepon. Mawar diam-diam mengambil ponsel cadangannya, menyalakan fitur perekam suara, dan meletakkannya di dekat pintu dapur. Iya, aku sudah bilang semua beres. Anakku sudah mengirim menantuku ke bos itu, dan dia bilang hutangku sudah lunas. Pokoknya, jangan ganggu aku lagi. Mawar mendengar Ibu Ratna berteriak di telepon. Mawar mencatat detailnya di benak, dia bilang sudah lunas. Lalu, ia mendengar suara Ibu Ratna melembut. Nanti sore kita ketemu di kafe biasa, ya? Nanti aku ceritakan semuanya. Setelah Ibu Ratna selesai menelepon, Mawar segera mengambil ponselnya, menghentikan rekaman, dan mengirimkannya kepada Bima. Tidak lama kemudian, balasan dari Bima masuk. Bagus.
Dia sedang berinteraksi dengan salah satu temannya. Dia tidak tahu kita sedang mendengarkan. Mawar membaca pesan itu dengan hati berdebar. Ia tahu, setiap kata yang ia rekam adalah bukti yang semakin kuat. Siang harinya, Mawar keluar dengan alasan membeli bahan makanan. Ia sengaja memakai kerudung dan kacamata hitam, menyamar agar tidak mudah dikenali. Ia langsung menuju kafe yang disebutkan oleh Ibu Ratna. Ia melihat mobil Bima terparkir di seberang jalan. Mawar masuk ke kafe dan duduk di meja paling pojok. Ia memesan minuman, dan sesaat kemudian, Bima duduk di seberangnya. "Kau berani," kata Bima, tanpa senyum. "Kau tahu kafe ini adalah tempat Ibu Ratna sering bertemu." "Saya tahu. Makanya saya harus datang," jawab Mawar tegas. "Saya harus tahu siapa yang akan ia temui." Bima mengangguk. "Itu yang aku suka darimu. Kau tidak hanya menunggu perintah. Kau juga bertindak." Ia mengeluarkan tabletnya dan menunjukkan beberapa foto. "Aku sudah lacak nomor telepon yang dia hubungi tadi. Namanya Tante Siska. Dia adalah teman arisan sekaligus bandar judi online. Dia sering jadi perantara Ibu Ratna untuk menjajakan wanita kepada para pengusaha atau pejabat." Mata Mawar membulat. "Jadi, Tante Siska, dia juga terlibat?" "Ya, mereka adalah komplotan. Tapi mereka tidak saling percaya sepenuhnya," Bima menjelaskan. "Mereka hanya bekerja sama karena sama-sama ingin mendapatkan keuntungan. Kita harus hati-hati. Mereka berdua licik." "Bagaimana cara kita membongkar ini, Bima?" tanya Mawar. "Saya lelah harus pura-pura di depan Ibu Ratna." "Sabar. Kita harus menunggu saat yang tepat. Aku sudah pasang alat pelacak di mobil Ibu Ratna. Ponsel yang kuberikan juga sudah dilengkapi dengan alat penyadap. Setiap kali Ibu Ratna menelepon, aku akan mendengarkannya," Bima menjelaskan. "Tugasmu sekarang adalah terus bertindak normal. Biarkan dia berpikir ia memegang kendali. Lalu, saat ia bertemu dengan Tante Siska, kau harus bisa merekam percakapan mereka. Ini akan menjadi bukti yang sangat kuat." Mawar terdiam. "Merekam? Itu sangat berisiko, Bima. Bagaimana jika saya ketahuan?" "Mawar, aku tidak akan memaksamu. Tapi, jika kita tidak punya rekaman itu, kita akan kesulitan menjebloskan mereka ke penjara. Kita hanya punya bukti tidak langsung. Kita butuh bukti yang kuat, yang tidak bisa mereka bantah," kata Bima, suaranya tenang, tapi penuh keyakinan. "Pikirkanlah. Pikirkan dirimu. Pikirkan Aris. Pikirkan para wanita lain yang sudah Ibu Ratna tipu. Ini bukan hanya tentangmu, Mawar." Mawar menatap Bima, lalu ke cermin di dinding kafe. Ia melihat pantulan dirinya. Seorang wanita yang dulunya naif, kini berani berhadapan dengan bahaya demi kebenaran. Ia menghela napas panjang. "Baik. Saya akan lakukan," jawab Mawar, suaranya mantap. "Saya akan merekamnya." Sore harinya, Mawar kembali ke rumah. Ibu Ratna sudah bersiap-siap untuk pergi. Ia memakai gaun mahal dan perhiasan berkilauan. "Ibu pergi dulu, ya. Kamu di rumah saja. Jangan lupa masak makan malam untuk ibu." "Iya, Bu," jawab Mawar singkat. Setelah Ibu Ratna pergi, Mawar langsung mengambil ponsel cadangannya. Ia melihat Bima mengirimkan pesan. "Bersiaplah. Mereka sedang menuju kafe. Aku akan kirimkan lokasinya." Mawar membaca lokasi yang Bima kirimkan. Ia bergegas berganti pakaian dan keluar rumah. Ia naik taksi online dan langsung menuju lokasi. Kafe itu jauh dari rumah mereka, berada di pusat kota. Mawar menyadari, Ibu Ratna sengaja pergi jauh untuk bertemu Tante Siska, agar Mawar tidak curiga. Ketika Mawar tiba di kafe, ia melihat mobil Ibu Ratna sudah terparkir. Ia melihat Ibu Ratna duduk di meja pojok, tertawa-tawa dengan Tante Siska, seorang wanita parubaya yang juga memakai gaun mahal. Mawar mencari tempat duduk yang strategis. Ia duduk di meja yang agak jauh dari mereka, di balik vas bunga besar. Ia menyalakan perekam suara di ponselnya, menyembunyikannya di dalam tas, dan meletakkan tas itu di kursi di sampingnya. Ia mengambil ponsel pribadinya dan pura-pura sibuk. "Jadi, bagaimana, Ratna? Bos itu benar-benar tidak marah?" tanya Tante Siska.
Marah? Hahaha. Dia malah senang. Menantuku itu memang lebih berharga daripada uang. Dia bilang, dia suka yang seperti Mawar. Polos, lugu jadi mudah dibodohi. Jawab Ibu Ratna, tawanya terdengar sangat jahat. Sekarang, aku sudah lunas hutangku dengan dia. Kita bisa cari mangsa lain. Mawar mendengar semuanya. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa mual. Ibu Ratna tidak hanya menipu Mawar, tapi juga menipu Bima. Tapi hati-hati, Ratna. Bos itu, dia bukan orang biasa. Aku dengar dia punya tim yang bisa melacak orang. Jangan sampai dia tahu kita bohongi dia, Tante Siska memperingatkan. Hahaha, Siska. Bos itu sudah termakan omongan manisku. Dia tidak akan curiga. Dia sibuk dengan urusannya sendiri. Pokoknya, kita bisa lanjut main. Hari ini, aku akan pasang lagi 10 juta. Kali ini, aku yakin menang, ucap Ibu Ratna dengan sombong. Mawar merekam semua percakapan itu. Ia merekam nama-nama bos baru yang Ibu Ratna sebutkan, rencana mereka untuk menipu orang lain, dan bukti bahwa Ibu Ratna tidak pernah melunasi hutangnya kepada Bima. Mawar merasa jijik. Ia harus mengakhiri semua ini. Ia tidak bisa membiarkan Ibu Ratna terus menipu dan mengorbankan orang lain. Tiba-tiba, mata Mawar dan Ibu Ratna bertemu. Jantung Mawar berhenti berdetak. Ibu Ratna menyipitkan matanya, menatap Mawar. Mawar, kamu kenapa ada di sini? Tanyanya. Mawar dengan cepat mengambil tasnya, menghentikan perekam, dan berjalan ke arah Ibu Ratna. Oh, Ibu, saya kebetulan lewat. Saya baru beli bahan makanan di pasar. Saya mau pulang, Bu. Tapi saya lihat mobil Ibu, jadi saya mampir sebentar. Jawab Mawar, suaranya bergetar. Ibu Ratna tersenyum, tapi sorot matanya tajam dan penuh curiga. Oh, begitu. Ya sudah. Sana pulang. Ibu ada urusan penting. Jangan ganggu Ibu. Mawar mengangguk dan berjalan keluar. Di luar, ia berjalan cepat menuju mobil Bima. Ia masuk ke dalam, dan langsung menunjukkan ponselnya. Saya berhasil, Bima. Saya merekam semuanya. Tapi dia hampir ketahuan saya. Bima mengambil ponsel Mawar. Hebat, Mawar. Kau luar biasa, katanya. Ini bukti yang kita butuhkan. Sekarang, kita akan kumpulkan bukti lain. Kita akan tangkap dia saat dia sedang melakukan transaksi dengan bos-bos lain. Dan kita akan bawa Tante Siska bersamanya. Mawar merasa lega. Ia tahu, perjuangannya tidak sia-sia. Ia telah berhasil melewati ujian pertamanya. Ia tidak lagi ketakutan, ia kini siap untuk bertarung. Babak kedua dari rencana mereka akan segera dimulai. Pagi itu, mentari bersinar cerah. Namun bagi Mawar, suasana di dalam rumah terasa dingin dan mencekam. Rencana yang ia susun bersama Bima sudah matang. Ia harus berakting, memainkan peran paling sulit dalam hidupnya, dan semua demi menjebloskan Ibu Ratna ke dalam jeruji besi. Mawar duduk di meja makan, pura-pura sarapan, sambil melirik ke arah Ibu Ratna yang sibuk dengan ponselnya, tertawa dan berteriak-teriak dengan sombong. Mawar tahu, Ibu Ratna sedang menelepon teman-teman arisannya, membual tentang keberhasilannya melunasi hutang dengan aset yang ia miliki. Ibu ke pasar dulu ya, Mawar. Jangan lupa, bersihkan rumah sampai bersih. Perintah Ibu Ratna dengan nada angkuh. Ia pergi tanpa menunggu jawaban Mawar. Mawar tahu ini adalah kesempatan. Begitu pintu tertutup, ia langsung mengambil ponselnya, menyalakan perekam suara, dan meletakkannya di dekat pintu kamar Ibu Ratna. Ponsel cadangan dari Bima ia sembunyikan di saku celananya. Mawar mulai berakting. Ia menelepon nomor ibunya di kampung, berpura-pura sangat panik dan sedih. Ibu, ada apa, Bu? Ayah sakit? Sakit apa, Bu? Ya Tuhan, kenapa tidak bilang dari kemarin? Mawar mulai menangis, air matanya tumpah ruah. Ia memikirkan wajah ayahnya, orang yang paling ia sayangi, yang kini terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Hatinya sakit, tapi ia tahu ini adalah satu-satunya jalan. Ia harus meyakinkan Ibu Ratna. Mawar, kenapa kamu menangis? Ibu Ratna, yang ternyata belum benar-benar pergi,
masuk kembali ke rumah. Wajahnya yang semula angkuh kini berubah menjadi penuh kecemasan. Ia berjalan mendekat, mengambil ponsel Mawar, dan mengakhiri panggilan. "Ada apa, Mawar? Siapa yang sakit?" Mawar tersedu-sedu. "Ayah, ayah saya sakit keras, Bu. Masuk rumah sakit. Butuh operasi segera," kata ibu. Biayanya sangat besar. Sampai 80 juta. Mawar menatap Ibu Ratna dengan tatapan putus asa, berharap aktingnya berhasil. Ibu Ratna terdiam. Wajahnya pucat. 80 juta adalah jumlah yang sangat besar. Ia sudah menghabiskan semua uangnya. Ia tidak punya aset lagi untuk dijual. Ia sudah menjual Mawar, dan ia tidak tahu harus mendapatkan uang dari mana lagi. Ia melihat Mawar, menantunya, yang kini terlihat rapuh dan putus asa. Mawar melihat wajah Ibu Ratna, dan tahu ia sedang berpikir keras. Matanya berbinar, bukan karena rasa simpati, melainkan karena rasa serakah. Ibu Ratna melihat kesempatan. "Tenang, Mawar. Jangan panik. Ibu akan bantu kamu. Tapi kamu harus bersabar. Ibu akan cari cara." Ibu Ratna kemudian mengambil ponselnya, dan Mawar diam-diam mengambil ponsel cadangannya, menyalakan perekam suara, dan mendengarkan dari balik pintu. "Siska, tolong aku. Aku butuh uang. Ayahnya Mawar sakit keras. Aku butuh 80 juta. Kamu ada kenalan lagi?" "Aku ada. Barang. Bagus. Mawar, dia sudah terbukti bisa menghasilkan uang. Bahkan bos preman itu suka. Pasti bos-bos lain juga suka." Ibu Ratna berteriak dengan suara lirih, memastikan Mawar tidak mendengar. Mawar mendengar semuanya. Hatinya hancur. Ia merasa jijik dengan ibu mertuanya. Ia tidak bisa menahan air matanya. Tapi kali ini air mata itu bukan karena rasa takut, melainkan karena rasa sakit yang dalam. Ibu Ratna mengakhiri panggilan. Ia masuk ke kamar Mawar dan duduk di pinggir ranjang Mawar. "Mawar, dengarkan ibu baik-baik. Ada bos lain yang mau bertemu dengan kita. Namanya Pak Handoko. Dia kaya raya, dan dia bisa bantu kita. Tapi kamu harus ikut ibu malam ini. Kamu harus terlihat cantik, dan kamu harus berakting seolah-olah kamu sudah biasa dengan hal-hal seperti ini. Ibu akan ajak kamu ke salon. Kita akan bertemu dengannya di sana. Ini demi ayahmu, Mawar. Kamu harus berkorban." Mawar tahu, Ibu Ratna sedang berbohong. Ibu Ratna tidak akan pernah membantu ayahnya. Ibu Ratna hanya ingin mendapatkan uang dari Pak Handoko. Mawar mengangguk, ia menyembunyikan amarahnya. "Baik, Bu. Saya akan ikut ibu." Pukul 7 malam, Mawar dan Ibu Ratna tiba di sebuah salon mewah di pusat kota. Mawar melihat ke sekeliling, dan matanya bertemu dengan sebuah mobil sedan hitam. Mobil Bima. Mawar merasa lega. Ia tahu, Bima sedang mengawasinya. Ia masuk ke dalam salon. Mawar dan Ibu Ratna duduk di sofa empuk, menunggu Pak Handoko. Tiba-tiba, seorang pria parubaya, dengan perut buncit dan wajah mesum, berjalan ke arah mereka. Itu Pak Handoko. Ia duduk di samping Mawar, matanya menelanjangi tubuh Mawar. "Wah, Ratna, kamu tidak pernah mengecewakan," kata Pak Handoko dengan suara serak. "Wanita seperti ini polos, lugu, ini barang langka." Mawar merasa jijik. Ibu Ratna tertawa sombong. "Tentu saja, Handoko. Menantuku ini memang aset terbaikku. Hutangku sudah lunas, dan aku bisa pinjam lagi darimu. Aku akan berikan dia padamu, kamu bisa bawa dia kemana saja, berapa lama saja. Hutang-hutangku yang lain akan segera lunas." Pak Handoko mengangguk. Ia merogoh tasnya, mengambil sebuah koper kecil. "Ini, Ratna, 50 juta. Dan ini adalah muka depan. Kalau kau mau lebih, berikan aku apa yang aku mau. Wanita ini, aku mau dia selama 1 minggu." Ibu Ratna tertawa, ia mengambil koper itu. "Tentu saja, Handoko. Kamu bisa membawanya sekarang." Jantung Mawar berdetak kencang. Ibu Ratna akan menjualnya. Ia harus melakukan sesuatu. Mawar melirik ke arah ponselnya, ia melihat sebuah pesan dari Bima. "Sekarang, lakukan." Mawar berteriak, suaranya lantang dan bergetar. "Tidak,
Saya tidak mau. Saya bukan barang. Ibu, saya tidak akan ikut dia. Ibu Ratna terkejut, ia menatap Mawar. Mawar, kenapa kamu? Jangan bikin malu ibu. Pak Handoko berdiri, matanya melotot. Kenapa ini, Ratna? Kau bilang dia penurut. Jangan main-main denganku. Mawar berdiri, ia menatap Ibu Ratna. Ibu tidak hanya menipu saya. Ibu menipu Aris. Ibu juga menipu Bima. Dan ibu juga menipu bos-bos yang lain. Ibu pikir ibu bisa lolos begitu saja? Tidak. Ibu tidak akan pernah lolos. Tiba-tiba, beberapa pria, bertubuh besar dan memakai jas hitam, masuk ke dalam salon. Itu timnya Bima. Bima berjalan di depan, wajahnya dingin dan penuh amarah. Pak Handoko, saya pikir kita perlu bicara, kata Bima, suaranya tajam. Saya adalah bos preman yang sudah kamu bayar. Dan saya tidak suka dibohongi. Saya tahu semua tentang rencana kalian. Wajah Pak Handoko pucat pasi. Ibu Ratna menjatuhkan koper uangnya. Kekacauan pecah di salon mewah itu. Pak Handoko yang terkejut mencoba melarikan diri, tetapi tim Bima yang profesional segera mengamankannya. Ibu Ratna, dengan wajah pucat dan tangan gemetar, tidak bisa berkata apa-apa. Koper berisi uang yang dijatuhkannya kini tergeletak di lantai, menjadi saksi bisu dari kejahatannya. Bima melangkah maju, wajahnya dingin dan penuh amarah. Ia menatap Ibu Ratna, lalu menatap Mawar. Kau tidak apa-apa? Tanyanya kepada Mawar. Mawar mengangguk. Ia masih syok, tapi ia tahu perjuangannya tidak sia-sia. Ia menatap Bima dengan mata berkaca-kaca, penuh rasa terima kasih. Bawa mereka, perintah Bima kepada timnya. Mawar, Bima, Ibu Ratna, dan Pak Handoko dibawa ke kantor polisi. Di ruang interogasi, Mawar duduk berhadapan dengan seorang detektif wanita yang tampak ramah, tetapi matanya tajam. Mawar menceritakan semuanya. Dari awal ia menikah dengan Aris, perpisahan mereka, hingga semua lilitan hutang Ibu Ratna yang membuatnya terjebak. Mawar menunjukkan ponsel cadangannya, memutar rekaman suara percakapan antara Ibu Ratna dan Tante Siska. Ia juga menunjukkan pesan-pesan dari Bima yang berisi strategi mereka. Detektif itu mengangguk-angguk, wajahnya semakin serius. Jadi, kamu sudah merencanakan ini semua? Tanya detektif itu. Mawar mengangguk. Ya, Bu. Ini satu-satunya cara. Ibu Ratna sangat licik. Jika kami tidak melakukan ini, dia akan terus menipu orang lain. Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Detektif itu tersenyum tipis. Kamu wanita yang kuat, Mawar. Kamu sangat berani. Di ruang interogasi sebelah, Bima juga menceritakan semuanya. Ia menjelaskan bagaimana Ibu Ratna menghubunginya, mengklaim bahwa ia memiliki aset untuk melunasi hutang. Ia juga menjelaskan bagaimana Ibu Ratna terus berbohong, mengklaim bahwa aset itu adalah Mawar, dan bagaimana Mawar adalah menantu yang polos dan lugu. Bima menunjukkan semua bukti pesan singkat dan rekaman percakapan mereka, termasuk rekaman saat Ibu Ratna menelepon Tante Siska. Dia adalah penipu, Pak, kata Bima kepada detektif. Dia tidak hanya menipu saya, dia juga menipu banyak orang. Dia menggunakan nama saya, nama bos preman, untuk menakut-nakuti orang lain. Dan dia juga menggunakan nama saya untuk menjajakan wanita kepada bos-bos lainnya. Saya yakin, Tante Siska adalah komplotannya. Dan Pak Handoko ini adalah salah satu korbannya. Detektif itu mengangguk. Ya, kami sudah memanggil Tante Siska. Kami juga sedang menginterogasi Pak Handoko. Dia sudah mengakui semuanya. Dia bilang, dia hanya ingin mencoba keberuntungan. Dia tidak tahu Mawar sudah menikah, dan dia tidak tahu Ibu Ratna adalah penipu. Sementara itu, di ruang interogasi yang lain, Ibu Ratna duduk dengan gelisah. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Ia masih tidak percaya bahwa ia tertangkap. Ia mengira rencananya sudah sempurna. Ia tidak tahu bahwa Mawar adalah menantu yang cerdas, yang berani bertarung demi keadilan. Ibu Ratna, kami sudah punya semua bukti, kata detektif itu. Kami punya rekaman suara, kami punya kesaksian dari Mawar dan Bima,
dan kami juga punya pengakuan dari Pak Handoko. Semuanya menunjuk pada satu kesimpulan. Anda adalah seorang penipu. Anda melakukan perdagangan manusia, dan Anda juga melakukan penipuan. Anda menggunakan menantu Anda sendiri sebagai aset untuk melunasi hutang-hutang Anda. Apakah Anda mengakui semua perbuatan Anda? Ibu Ratna terdiam, ia menunduk, tidak bisa berkata-kata. Ia tahu, ia tidak bisa lagi berbohong. Ia tidak bisa lagi lari dari kebenaran. Ia tahu, hidupnya akan hancur. Detektif itu melanjutkan, kami juga akan menghubungi Aris, suami dari Mawar. Kami akan menjelaskan semuanya padanya. Kami akan memberitahunya bahwa Anda telah menjual istrinya. Dan kami akan membiarkan dia memutuskan apakah dia akan memaafkan Anda atau tidak. Tapi, yang jelas, Anda akan menghadapi hukuman yang berat. Mendengar nama Aris, Ibu Ratna mulai menangis. Ia tahu, Aris adalah orang yang paling ia sayangi. Ia tahu, Aris akan membencinya seumur hidup. Ia tidak peduli dengan semua uang dan hutang, ia hanya peduli dengan Aris. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Saya minta maaf, bisik Ibu Ratna, suaranya parau. Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya tidak punya pilihan. Detektif itu menggelengkan kepalanya. Hidup selalu punya pilihan, Ibu Ratna. Dan Anda memilih jalan yang salah. Sekarang, Anda harus menerima konsekuensinya. Ibu Ratna menangis terseduh-seduh. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa bertemu Aris lagi. Ia tahu, ia akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Sementara itu, Mawar dan Bima keluar dari kantor polisi. Mereka berjalan beriringan, Mawar menatap Bima. Bima, saya tidak tahu harus bagaimana berterima kasih kepada Anda. Anda sudah banyak membantu saya. Bima tersenyum tipis. Mawar, kamu tidak perlu berterima kasih. Kamu adalah orang yang paling kuat dan paling berani yang pernah aku kenal. Kamu adalah pahlawan dalam cerita ini. Aku hanya membantumu. Kamu sendiri yang berjuang. Mawar tersenyum. Ia menatap Bima. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melupakan Bima. Bima adalah orang yang mengubah hidupnya, orang yang menolongnya, orang yang memberinya kekuatan untuk bertarung. Ia tahu, Bima adalah orang yang paling berharga dalam hidupnya. Sekarang saya akan kembali ke kampung, kata Mawar. Saya akan menemui ayah saya. Saya akan bilang padanya bahwa saya baik-baik saja. Mawar, aku akan temani kamu, kata Bima. Aku akan pastikan kamu selamat sampai di kampung. Mawar terharu. Ia tidak menyangka, pria yang dulunya disebut sebagai bos preman ini, kini adalah orang yang paling ia percaya. Ia tahu, ia tidak lagi sendirian. Ia tahu, ia memiliki sekutu yang kuat. Dan ia tahu, ia akan bisa melewati semua ini. Jalanan tol yang panjang terbentang di depan mereka, memisahkan Mawar dari semua kekacauan yang baru saja ia alami. Di dalam mobil Bima, keheningan terasa berat, tetapi tidak lagi canggung. Mawar memandang keluar jendela, pepohonan dan sawah yang hijau berbaris rapi. Pemandangan itu, yang seharusnya menenangkan, justru membuat hatinya berkecamuk. Ia memikirkan semua yang telah terjadi. Pengkhianatan Ibu Ratna, hutang yang melilit, sampai ia harus berurusan dengan polisi. Semua terasa seperti mimpi buruk, yang kini mulai memudar dan menyisakan luka. Bima menyadari kegelisahan Mawar. Ia memelankan laju mobilnya, lalu menepikan mobilnya di sebuah rest area. Bima mematikan mesin, membiarkan keheningan mengambil alih. Mawar, kamu tidak harus menanggung semua ini sendirian. Kamu bisa cerita. Aku akan mendengarkan. Mawar menatap Bima, matanya berkaca-kaca. Selama ini, ia hanya bisa bersandar pada dirinya sendiri. Kini, ada seseorang yang menawarkan bahunya. Mawar menghela napas panjang. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Dari mana saja yang kamu mau? Aku punya banyak waktu, kata Bima, suaranya lembut. Mawar mulai bercerita. Ia menceritakan masa kecilnya yang sederhana di kampung. Bagaimana ia sangat menyayangi ayahnya yang sederhana dan ibunya yang ceria.
Ia menceritakan impiannya untuk menjadi seorang guru, dan bagaimana impian itu kandas saat ia harus menikah dengan Aris. Ia menceritakan betapa ia mencintai Aris, dan betapa ia merasa terkhianati saat ibu mertuanya memperlakukannya seperti barang. Ia menceritakan semua ketakutannya, semua kesedihannya, dan semua amarah yang ia rasakan. Bima mendengarkan dengan penuh perhatian. Mawar melihat mata Bima, dan ia melihat empati di sana. Bukan kasihan, bukan juga rasa jijik, melainkan empati. Bima mengerti, Mawar adalah seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang berjuang demi keluarganya. Bima merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasakan ketertarikan yang mendalam, bukan hanya karena Mawar cantik, tapi karena Mawar adalah orang yang tulus. Kamu adalah wanita yang paling kuat yang pernah aku kenal, Mawar, kata Bima. Kamu tidak pernah menyerah. Kamu berjuang untuk kebenaran. Aku bangga padamu. Mawar terharu. Ia tidak pernah berpikir ia akan mendengar kata-kata itu dari seorang pria yang dulunya ia takuti. Ia tahu, Bima adalah orang yang paling berharga dalam hidupnya. Perjalanan mereka berlanjut, dan akhirnya mereka sampai di kampung Mawar. Mawar merasakan aroma tanah basah dan udara pegunungan. Hatinya bergetar. Ia merasa seperti kembali ke rumah. Mereka menghentikan mobil di depan rumah Mawar, dan Mawar melihat ibunya sedang menyiram bunga. Ibu. Mawar memanggil. Ibu Mawar menoleh, wajahnya yang semula sedih kini berubah menjadi penuh kebahagiaan. Ia berlari ke arah Mawar dan memeluknya erat. Mawar, kamu pulang. Kamu tidak apa-apa. Mawar menangis di pelukan ibunya. Ibu, saya baik-baik saja. Mawar memperkenalkan Bima kepada ibunya. Ibu Mawar terkejut, namun ia tersenyum ramah. Terima kasih, Nak Bima, sudah mengantar anak saya. Masuk dulu, Nak. Ibu akan buatkan teh hangat. Mawar dan Bima duduk di teras. Ibu Mawar masuk ke dalam, dan Mawar memanfaatkan kesempatan itu untuk menceritakan semuanya kepada ibunya. Mawar menceritakan tentang lilitan hutang Ibu Ratna, tentang hutang 150 jutanya, dan tentang Ibu Ratna yang menjualnya kepada bos preman. Mawar juga menceritakan bagaimana ia dan Bima bekerja sama untuk menjebloskan Ibu Ratna ke penjara. Ibu Mawar mendengarkan dengan seksama, wajahnya pucat. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tidak percaya bahwa Ibu Ratna, besannya, bisa melakukan hal sekeji itu. Ia tidak percaya bahwa anaknya sendiri menjadi korban perdagangan manusia. Ya Tuhan, Mawar, kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Tangis Ibu Mawar. Saya tidak mau ibu khawatir. Saya takut. Tapi saya tidak bisa lagi menahan ini. Ibu Ratna sangat jahat. Dia tidak hanya menipu saya, dia juga menipu banyak orang. Dia menggunakan nama ibu dan ayah saya untuk memancing orang lain. Mawar kembali menangis. Ibu Mawar memeluk Mawar erat. Ibu tidak percaya. Ibu Ratna tega melakukan ini. Mawar, kamu kuat sekali. Ibu bangga padamu. Kamu berani berjuang. Ibu akan selalu bersamamu. Tiba-tiba, Ibu Mawar teringat sesuatu. Mawar, kata Ibu Ratna, ayahmu sakit keras. Ibu sudah telepon ayahmu di rumah sakit. Tapi, kata dokter, ayahmu baik-baik saja. Ayahmu bilang dia tidak pernah sakit, dia hanya berpura-pura sakit agar Ibu Ratna datang. Apa ini juga bohong? Mawar terdiam, ia melihat Bima. Ia tidak tahu, Ibu Ratna juga menipu ayahnya. Mawar tersenyum tipis. Ya, Bu, itu juga bohong. Ibu Ratna hanya ingin memancing saya, agar saya mau menemuinya dan dia bisa menjual saya lagi. Ibu Mawar menggelengkan kepalanya, ia tidak bisa percaya. Bagaimana bisa manusia sekeji itu? Ibu tidak menyangka. Ibu benar-benar tidak menyangka. Beberapa jam kemudian, Mawar dan Bima pergi ke rumah sakit. Mereka menemukan ayah Mawar sedang duduk di kursi roda, tersenyum riang. Mawar tidak bisa menahan air matanya. Ia berlari ke arah ayahnya dan memeluknya erat. Ayah, saya datang. Mawar menangis. Mawar, kenapa kamu menangis? Ayah baik-baik saja, kata ayah Mawar. Mawar dan Bima menceritakan semuanya kepada ayah Mawar. Mereka menceritakan bagaimana Ibu Ratna menipu mereka semua. Ayah Mawar mendengarkan dengan penuh perhatian.
Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa terdiam, menatap Mawar. Jadi, Ibu Ratna benar-benar melakukannya? Tanya ayah Mawar. Mawar mengangguk. Ya, yah. Dia sudah mengakui semuanya di kantor polisi. Dia sudah dipenjara. Ayah Mawar menghela napas panjang. Ia menatap Mawar, lalu menatap Bima. Mawar, ayah bangga padamu. Kamu sangat kuat. Dan kamu, Nak Bima, terima kasih sudah menolong anak ayah. Ayah tidak tahu harus bagaimana berterima kasih kepadamu. Sama-sama, Pak, kata Bima. Mawar adalah orang yang baik. Dia layak mendapatkan kebahagiaan. Mawar merasa sangat bahagia. Ia merasa seperti beban yang selama ini ia pikul, kini telah terangkat. Ia menatap Bima. Ia tahu, Bima adalah orang yang mengubah hidupnya. Di tengah kebahagiaan itu, ponsel Mawar bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Mawar membukanya, dan ia melihat sebuah foto. Foto itu adalah foto Aris. Di bawahnya, ada sebuah pesan, Mawar ini aku, Aris. Aku sudah tahu semuanya. Aku ingin bertemu. Aku ingin bicara. Mawar terdiam, ponselnya jatuh dari tangannya. Aris sudah tahu semuanya. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu harus merasa apa. Ia merasa takut, ia merasa senang, ia merasa cemas. Ia tidak tahu, apakah Aris akan marah padanya, atau apakah ia akan memaafkannya. Ia tidak tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya. Ponsel Mawar jatuh dari tangannya, tergeletak di rumput basah. Layarnya masih menyala, menampilkan pesan singkat yang terasa seperti ledakan. Mawar ini aku, Aris. Aku sudah tahu semuanya. Aku ingin bertemu. Aku ingin bicara. Tulisan itu membekas di benak Mawar. Jantungnya berdebar kencang, menabuh genderang kecemasan, kebahagiaan, dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Bima, yang melihat reaksi Mawar, segera jongkok dan mengambil ponsel itu. Ia membaca pesan itu, lalu menatap Mawar. Aris? Tanyanya, suaranya tenang, namun Mawar bisa merasakan kekhawatiran di matanya. Dia sudah tahu semuanya. Bisik Mawar, suaranya bergetar. Ia merasa seperti ada ribuan kupu-kupu yang berterbangan di dalam perutnya, membalikkan segala emosi yang ia rasakan. Ia merindukan Aris, tetapi ia juga takut. Bagaimana jika Aris marah? Bagaimana jika Aris menyalahkannya? Bagaimana jika Aris tidak akan pernah bisa memaafkannya? Mawar melihat air matanya kembali mengalir. Bima memeluknya. Tenang, Mawar. Jangan takut. Apapun yang terjadi, aku ada di sini bersamamu. Kamu tidak sendiri. Mawar bersandar di bahu Bima, membiarkan kehangatan Bima menenangkannya. Ia tahu, Bima adalah orang yang paling ia percaya saat ini. Malam itu, Mawar tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Aris, tentang bagaimana ia akan menjelaskan semuanya. Ia memikirkan masa lalu mereka, tentang bagaimana mereka jatuh cinta, bagaimana mereka berjanji untuk selalu bersama. Ia tahu, Aris adalah cinta sejatinya, dan ia tidak ingin kehilangannya. Keesokan harinya, Mawar dan Bima pergi ke sebuah kafe di pusat kota. Mawar memilih tempat itu karena ia ingin bertemu Aris di tempat yang netral. Ia tidak ingin bertemu Aris di rumah orang tuanya, dan ia juga tidak ingin bertemu Aris di rumah Ibu Ratna. Mawar duduk di sofa, tangannya gemetar, ia menunggu Aris datang. Bima duduk di sampingnya, memegang tangannya, memberinya kekuatan. Aku takut, Bima, bisik Mawar. Jangan takut. Kamu sudah berani berjuang sejauh ini. Kamu sudah menjebloskan ibu mertuamu ke penjara. Kamu sudah menghadapi semua itu. Sekarang, kamu hanya perlu bicara dengan suamimu. Dan jika dia marah, itu bukan salahmu. Itu salah ibunya, kata Bima, suaranya tegas. Mawar mengangguk, ia merasa sedikit lega. Ia tahu, Bima benar. Ia tidak bersalah. Ia adalah korban. Tiba-tiba, seorang pria, dengan wajah tampan dan mata yang penuh kerinduan, berjalan ke arah mereka. Aris. Mawar berdiri, jantungnya berdebar kencang. Ia melihat wajah Aris,
dan ia melihat kesedihan yang mendalam di matanya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Aris berjalan mendekat, ia melihat Mawar, lalu ia melihat Bima. Wajahnya berubah menjadi bingung. Ia menatap Bima, lalu kembali menatap Mawar. "Mawar, siapa dia?" tanyanya, suaranya bergetar. "Aris, dia Bima. Dia yang menolongku," kata Mawar, suaranya parau. Aris mengangguk, ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia duduk di seberang Mawar dan Bima. Keheningan terasa sangat berat. Aris memulai percakapan, "Mawar, aku sudah tahu semuanya. Polisi meneleponku. Mereka bilang, Ibu dia menjualmu." Suaranya bergetar, ia tidak bisa melanjutkan. Mawar menghela napas panjang. Ia mengambil tangan Aris, dan ia menatap matanya. "Aris, aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah melakukan apapun yang akan membuatmu malu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku mencintaimu. Aku tidak akan pernah melakukan apapun yang akan merusak namamu atau nama keluargamu." Aris menangis, ia memeluk Mawar erat. "Mawar, maafkan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu ibu bisa sejahat itu. Aku tidak pernah berpikir ia bisa melakukan hal seperti ini. Aku merasa sangat bodoh. Aku merasa sangat bersalah. Aku seharusnya tidak pernah pergi. Aku seharusnya ada di sini bersamamu." Mawar memeluk Aris, ia juga menangis. "Aris, kamu tidak bersalah. Kamu tidak tahu apa-apa. Ini semua bukan salahmu. Ini salah ibu. Dia sangat licik. Dia melakukan ini semua di belakangmu. Dia bahkan menggunakan nama kamu untuk menipuku." Aris melepaskan pelukannya, ia menatap Mawar. "Mawar, kamu tidak apa-apa? Kamu tidak?" Ia tidak bisa melanjutkan. "Aku tidak apa-apa," kata Mawar, suaranya lembut. "Bima, dia tidak melakukan apa-apa kepadaku. Dia hanya menolongku. Dia adalah orang yang paling baik yang pernah aku kenal. Dia membantuku untuk menjebloskan ibu mertuamu ke penjara." Aris menatap Bima, ia berdiri dan menjabat tangan Bima. "Bima, terima kasih. Aku tidak tahu harus bagaimana berterima kasih kepadamu. Kamu sudah menolong istriku. Kamu sudah menyelamatkan hidupnya. Aku tidak akan pernah bisa melupakan kebaikanmu." Bima tersenyum tipis. "Sama-sama, Aris. Mawar adalah orang yang baik. Dia layak mendapatkan kebahagiaan." Mawar dan Aris duduk kembali di sofa. Aris menceritakan bagaimana ia mengetahui semuanya. "Saat di luar negeri, aku tidak bisa menghubungi kamu. Ibu selalu bilang kamu sibuk. Aku tidak tahu dia menyita ponselmu. Aku juga merasa aneh. Ibu tidak pernah meminta uang padaku, tapi dia selalu bilang dia sudah melunasi hutangnya. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan uang." "Lalu, bagaimana kamu bisa tahu semuanya?" tanya Mawar. "Polisi meneleponku. Mereka bilang ada laporan tentang ibu. Mereka bilang ibu menjual wanita kepada bos-bos preman. Aku tidak percaya. Aku pikir mereka salah. Tapi mereka bilang mereka punya bukti rekaman suara. Aku minta mereka kirimkan rekamannya padaku. Dan aku tidak percaya apa yang aku dengar. Itu suara ibu. Dia menjualmu. Aku merasa sangat bodoh. Aku merasa sangat bersalah. Aku langsung kembali ke Indonesia. Aku ingin menemuimu. Aku ingin minta maaf." Mawar memeluk Aris lagi. "Aris, kamu tidak perlu minta maaf. Kamu tidak salah. Ini semua bukan salahmu. Tapi, aku seharusnya ada di sini bersamamu. Aku seharusnya melindungimu. Aku gagal menjadi suami yang baik. Aku tidak pernah tahu apa yang kamu alami. Aku sangat menyesal," kata Aris, air matanya kembali mengalir. Mawar menggelengkan kepalanya. "Jangan bilang seperti itu, Aris. Kamu sudah menjadi suami yang baik. Kamu sudah memberikan yang terbaik untukku. Kamu bekerja keras di luar negeri untuk kita. Kamu tidak pernah tahu apa yang ibu lakukan di belakangmu. Jangan menyalahkan dirimu sendiri." Mereka berdua berpelukan erat, merasakan kehangatan yang selama ini hilang. Mereka tahu, hubungan mereka akan lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tahu, mereka akan melewati ini semua bersama. Mereka tahu,
cinta mereka akan bertahan. Setelah pertemuan yang penuh air mata dan pengakuan di kafe, Mawar, Aris, dan Bima kembali ke rumah orang tua Mawar. Suasana di mobil tidak lagi canggung. Keheningan yang ada kini adalah keheningan yang nyaman, diisi oleh rasa lega dan kebahagiaan yang baru ditemukan. Aris duduk di samping Mawar, tangannya tidak pernah lepas dari genggaman Mawar, seolah ia takut Mawar akan menghilang jika ia melepaskannya. Bima melihat mereka dari kaca spion, senyum tipis terukir di wajahnya. Ia merasa senang, karena ia berhasil membantu kedua orang ini menemukan kembali kebahagiaan mereka. Di rumah, ayah dan ibu Mawar menyambut mereka dengan wajah ceria. Aris meminta maaf kepada mereka. Ayah, ibu, saya minta maaf. Saya tidak tahu apa-apa. Saya merasa sangat bersalah. Saya gagal melindungi Mawar. Jangan bilang seperti itu, Nak Aris, kata ayah Mawar. Ayah tahu kamu adalah anak yang baik. Kamu tidak bersalah. Ini semua salah Ibu Ratna. Sekarang, yang penting kamu dan Mawar sudah kembali bersama. Itu saja sudah cukup untuk ayah dan ibu. Malam itu, mereka berkumpul di ruang tamu, membicarakan semua hal yang telah terjadi. Mawar menceritakan semua detail tentang jebakan yang mereka buat untuk Ibu Ratna. Ayah dan ibu Mawar mendengarkan dengan seksama, wajah mereka bergantian antara terkejut, marah, dan akhirnya lega. Sungguh, ibu tidak menyangka Ibu Ratna bisa sejahat itu, kata ibu Mawar, suaranya penuh kekecewaan. Kami pikir dia adalah orang yang baik. Dia selalu terlihat sangat kaya dan ramah. Ibu, ayah, jangan khawatir. Dia sudah dipenjara, kata Mawar, dan dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Malam itu juga, Aris menelepon pengacaranya. Ia ingin memastikan bahwa kasus ibunya, Ibu Ratna, akan ditangani secara profesional dan seadil mungkin. Aris ingin ibunya mendapatkan hukuman yang setimpal, meskipun ia tahu ia akan kehilangan ibunya selamanya. Saya ingin dia mendapatkan hukuman yang setimpal, kata Aris kepada pengacaranya di telepon. Saya tidak ingin dia bisa bebas. Dia sudah melakukan kejahatan yang sangat keji. Setelah panggilan telepon itu, Aris duduk di samping Mawar. Mawar, aku ingin kamu tahu, aku akan selalu bersamamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Aku akan melindungimu. Aku akan memastikan kamu bahagia. Mawar tersenyum, air matanya kembali mengalir. Aris, saya juga akan selalu bersamamu. Saya akan selalu mencintaimu. Saya tidak akan pernah meninggalkanmu. Beberapa hari kemudian, sidang pengadilan dimulai. Mawar, Aris, dan Bima datang sebagai saksi. Ruang sidang dipenuhi oleh para wartawan dan masyarakat yang penasaran. Ibu Ratna duduk di kursi pesakitan, wajahnya pucat dan tegang. Ia mencoba terlihat tegar, tetapi Mawar bisa melihat ketakutan di matanya. Di sisi lain, Pak Handoko juga hadir sebagai saksi. Ia juga terlihat sangat menyesal. Jaksa penuntut umum memulai persidangan dengan memberikan kesaksian. Ia memutar rekaman suara percakapan antara Ibu Ratna dan Tante Siska. Ia juga memutarkan rekaman video saat Ibu Ratna menerima uang dari Pak Handoko. Semua bukti itu sangat jelas, tidak bisa disangkal. Ibu Ratna terus membantah, tetapi ia tidak punya bukti. Tolong, Yang Mulia, kata Ibu Ratna, ini semua tidak benar. Saya dijebak. Ini semua adalah konspirasi. Saya tidak pernah melakukan semua ini. Saya adalah orang yang baik. Tetapi semua orang di ruang sidang tidak percaya. Mereka tahu, Ibu Ratna adalah seorang penipu. Dan mereka tahu, dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Kemudian, Mawar maju ke depan, ia duduk di kursi saksi. Ia menceritakan semuanya. Dari awal ia menikah dengan Aris, hingga semua lilitan hutang Ibu Ratna yang membuatnya terjebak. Mawar menceritakan bagaimana Ibu Ratna menjualnya kepada bos preman, dan bagaimana Bima, bos preman itu, justru menolongnya. Ia menceritakan bagaimana ia berani bertarung demi keadilan. Yang Mulia, kata Mawar, suaranya bergetar tetapi tegas. Saya adalah korban. Saya adalah korban dari ibu mertua saya sendiri. Dia sudah menipu saya. Dia sudah menjual saya. Saya tidak ingin ini terjadi pada orang lain. Saya ingin dia mendapatkan hukuman yang setimpal.
Para wartawan menulis dengan cepat, mengambil foto, dan merekam semua yang Mawar katakan. Kisah Mawar menjadi berita utama di seluruh media sosial. Mawar menjadi pahlawan bagi semua wanita yang pernah mengalami pengkhianatan. Ia menjadi simbol keberanian, kekuatan, dan ketegasan. Setelah Mawar, Bima maju ke depan. Ia menceritakan bagaimana ia membantu Mawar. Ia menjelaskan bagaimana Ibu Ratna terus berbohong, mengklaim bahwa ia memiliki aset untuk melunasi hutang. Ia juga menjelaskan bagaimana ia dan Mawar bekerja sama untuk menjebloskan Ibu Ratna ke penjara. Saya adalah seorang pengusaha, kata Bima, suaranya tegas. Saya tidak melakukan perdagangan manusia. Saya tidak akan pernah melakukan itu. Saya hanya membantu Mawar. Dan saya bangga bisa menolongnya. Bima menceritakan bagaimana Ibu Ratna terus-terusan mengiming-imingi wanita lain. Bima juga menjelaskan bahwa ia menemukan Ibu Ratna bersembunyi di banyak tempat berbeda, dan ia juga menemukan wanita-wanita lain yang juga menjadi korban Ibu Ratna. Wanita-wanita itu juga memberikan kesaksian. Setelah semua kesaksian selesai, pengadilan mengumumkan putusannya. Ibu Ratna dinyatakan bersalah atas kasus perdagangan manusia dan penipuan. Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Sementara itu, Tante Siska dan Pak Handoko juga dihukum 3 tahun penjara karena menjadi kaki tangan Ibu Ratna. Ruang sidang dipenuhi sorak-sorai dan tepuk tangan. Mawar, Aris, dan Bima merasa sangat lega. Mereka tahu, keadilan telah terwujud. Setelah pengadilan selesai, Mawar dan Aris pergi ke rumah Bima. Mereka ingin berterima kasih. Bima, saya tidak tahu harus bagaimana berterima kasih kepada Anda. Anda sudah banyak membantu kami. Anda sudah menyelamatkan hidup saya. Anda sudah membantu saya menemukan kebahagiaan, kata Mawar. Jangan bilang seperti itu, Mawar, kata Bima, suaranya lembut. Aku sudah bilang, kamu adalah pahlawan dalam cerita ini. Aku hanya membantumu. Kamu sendiri yang berjuang. Sekarang, aku hanya ingin melihat kamu bahagia. Mawar dan Aris tersenyum. Bima mengajak mereka duduk. Mawar, Aris, aku punya kabar baik. Aku akan pergi ke luar negeri. Aku akan memulai bisnis baru di sana. Aku tidak akan lagi menjadi bos preman. Aku akan menjadi pengusaha yang jujur. Mawar dan Aris terkejut. Mereka tidak menyangka Bima akan pergi. Bima, tapi kenapa? Tanya Mawar. Karena aku ingin memulai hidup baru, kata Bima. Dan aku ingin kamu dan Aris bahagia. Aku ingin kamu dan Aris memulai hidup baru. Dan aku tahu, kalian akan bahagia. Beberapa hari kemudian, Mawar dan Aris pergi ke bandara. Mereka mengantar Bima. Mawar dan Aris memeluk Bima. Bima, kami akan merindukanmu, kata Mawar. Aku juga akan merindukan kalian, kata Bima. Tapi, kita akan selalu berteman. Kalian bisa menghubungiku kapan saja. Aku akan selalu ada untuk kalian. Bima tersenyum, ia masuk ke dalam. Mawar dan Aris berdiri di luar, mereka melambaikan tangan, melihat Bima pergi. Mereka tahu, Bima akan menjadi orang yang lebih baik di sana. Dan mereka tahu, mereka akan selalu berteman. Setelah Bima pergi, Mawar dan Aris kembali ke rumah. Mereka duduk di teras, memandang matahari terbenam. Mereka tahu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka telah melewati badai besar, dan mereka menemukan kebahagiaan. Mereka tahu, mereka akan selalu bersama. Mereka tahu, cinta mereka akan bertahan. Dan mereka tahu, mereka akan memulai hidup baru.